warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami selaku kelompok 1 bisa menyelesaikan tugas satu persatu dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan hingga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurse Nur Amri Husna, Eskep Mkep, selaku dosen pengampu mata kuliah K3 dan teman-teman kelompok 1 karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara. Di sini, saya Aulia Wulandari selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada kali ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Meilan Mariska Safitri, Umi Kulsum, Alia Rahman, Ihda Syifa Soleha, Fadil Mahfuz Firzatullah, Lisrina Nurlaila Meiris Zahrani, Lina Aulia Hasna, Elsa Nur Iklima, Lufi Marlistiani, Anita Bella Septia, Husnun Azizah, Septian Pangestu, Robayati Romadoni, Desih Ratnawati, Mayang Maharani, dan Nahdiatul Ummah. Topik yang akan dibahas pada kali ini yaitu upaya pencegahan resiko dan hazard pada tahap asuhan keperawatan. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada kali ini diantaranya pembukaan, penyajian materi, dan penutup. Rangkaian acara pertama yakni pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita masuk ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Kepada presentator-presentator, waktu dan tempat saya persilahkan. Resiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang timbul dari sumber bahaya atau bisa disebut hajat tertentu yang terjadi. Dengan kata lain, resiko adalah probabilitas kerusakan atau kerugian dari hajat yang melekat pada spesifik individu atau kelompok yang terpapar oleh hajat tersebut. Resiko merupakan akumulasi dari potensi hajat, konsekuensi yang diakibatkannya, durasi pemaparan, dan probabilitas yang ditimbulkannya. Resiko merupakan gambaran kuantitatif dari kemungkinan kerugian yang mempertimbangkan kemungkinan suatu hajat yang akan mengakibatkan suatu peristiwa tersebut. Hajat adalah sesuatu yang menimbulkan kerugian. Kerugian ini meliputi pada gangguan kesehatan, cedera, hilangnya waktu kerja, kerusakan pada properti, area, atau tempat kerja, produk atau lingkungan, kerugian pada proses produksi, ataupun kerusakan-kerusakan lainnya. Friends tahun 1978 mendefinisikan hajat sebagai suatu material atau kondisi yang berpotensi di tempat bekerja, di mana dengan atau tanpa interaksi dengan variabel lain dapat menyebabkan kematian, cedera, atau kerugian lainnya. Komponen bahaya dari hazard ada 5. Yang pertama ada karakteristik material, yang kedua ada bentuk material, yang ketiga ada hubungan kerjaan dan efek, yang keempat ada kondisi dan frekuensi penggunaan, dan yang terakhir yaitu tingkah laku pekerjaan. Hazard atau bahaya dapat dihindari, ataupun dampak dari hazard tersebut dapat diminimalisir. Menurut Permenaker nomor 5 MEN 1996, pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan dengan berbagai macam metode, yaitu yang pertama, kita bisa melakukan pencegahan, pengendalian teknis atau rekayasa,
yang meliputi eliminasi, substitusi, isolasi, ventilasi, hygiene, dan sanitasi, engineer control. Yang kedua yaitu pembangunan kesadaran dan motivasi yang meliputi sistem bonus intensif. Kemudian ada penghargaan dan motivasi diri, yaitu evaluasi melalui internal audit, penyelidikan dan etiologi. Kemudian penegakan hukum agar setiap tenaga kesehatan dapat menyadari dan mematuhi peraturan yang ada, agar risiko bahaya terhadap penyakit atau yang diakibatkan oleh tenaga kerja saat bekerja bisa diminimalisir. Asuhan keperawatan adalah suatu pendekatan untuk pemecahan masalah yang memampukan perawat untuk mengatur dan memberikan asuhan keperawatan. Standar asuhan keperawatan ini tercantum dalam standar praktik klinis keperawatan yang terdiri dari 5 fase asuhan keperawatan. 5 fase tersebut yaitu pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Asuhan keperawatan memiliki manfaat untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan dalam bidang keperawatan. Upaya mencegah dan meminimalkan risiko dan hajat pada tahap pengkajian asuhan keperawatan. Adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan perawat dalam tahap pengkajian yaitu 1. Perawat harus memperkenalkan identitas dirinya dengan baik kepada pasien maupun kepada keluarganya. 2. Perawat diharapkan tidak menyinggung perasaan klien saat pengkajian sedang dilakukan. 3. Perawat juga tentunya dapat membangun kepercayaan kepada pasien atau klien. D. Dalam merawat pasien, perawat seharusnya memperlakukan pasien dengan sama, tidak saling membedakan satu sama lainnya. E. Perawat juga harus bisa menjadi pendengar yang baik. Perawat harus mampu menempatkan diri sebagai tempat curhat pasien sebaik mungkin, serta diharapkan pada saat berbicara menggunakan bahasa serta tutur kata yang baik dan sopan. F. Pada kondisi pasien yang terlihat tidak terkontrol serta susah untuk didekati, maka hendaknya perawat melakukan pengkajian kepada keluarganya lebih dulu. Melanjutkan yang sebelumnya, selanjutnya ada G. Saat melakukan pemeriksaan fisik, perawat harus meminta persetujuan dari klien terlebih dahulu. H. Perawat harus menggunakan alat pelindung diri atau APD saat melakukan tindakan atau perawatan kepada klien. I. Perawat juga harus melaporkan setiap adanya tindakan kekerasan dalam bentuk apapun kepada pihak rumah sakit. J. Perawat harus menghindari memegang benda yang mungkin telah terkontaminasi. Selanjutnya J. Perawat harus menghindari memegang benda yang mungkin telah terkontaminasi. Kemudian K. Perawat harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan keperawatan kepada klien. Upaya mencegah dan meminimalkan resiko dan hazard pada tahap perencanaan asuhan keperawatan. Perencanaan keperawatan adalah bagian dari perorganisasian sebagai pedoman dalam membantu memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan pasien. Adapun tahap-tahapnya yaitu 1. Mengidentifikasikan tujuan klien, 2. Menetapkan hasil yang diperkirakan, 3. Memilih tindakan keperawatan, yang keempat mendelegasikan tindakan, dan yang terakhir kelima adalah menuliskan rencana asuhan keperawatan. Beberapa upaya mencegah dan meminimalkan risiko dan hajat dalam tahap perencanaan asuhan keperawatan yaitu: pertama, identifikasikan sumber bahaya yang mungkin dapat terjadi saat menyusun rencana keperawatan. Yang kedua, lakukan penilaian faktor risiko dengan tangan melakukan penilaian bahaya potensial yang menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, kendalikan faktor risiko yang mungkin terjadi saat menyusun rencana tindakan keperawatan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghilangkan bahaya, mengganti sumber risiko dengan sarana atau peralatan lain yang lebih memiliki tingkat risiko yang lebih rendah. Yang keempat, menyusun rencana keperawatan. Perawat hendak berpedoman pada pedoman rencana asuhan keperawatan yang ada. Dan yang terakhir, yang kelima, perawat juga
diharapkan untuk mampu mempertimbangkan alokasi waktu pencapaian dari rencana keperawatan yang disusun untuk menjadi indikator evaluasi keperawatan. Upaya mencegah dan meminimalkan risiko dan hazard pada tahap implementasi asuhan keperawatan. Implementasi adalah tahap ketika perawat mengaplikasikan rencana asuhan keperawatan ke dalam bentuk intervensi keperawatan guna membantu klien mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan dalam tahap implementasi yaitu perawat harus menjaga diri dari infeksi dengan mempertahankan teknik aseptik seperti mencuci tangan, menggunakan APD lengkap, menggunakan alat kesehatan dalam keadaan steril. Perawat harus mematuhi SOP yang telah ditentukan oleh rumah sakit dan tidak terburu-buru dalam melakukan tindakan. C. Perawat hendak memperhatikan cara menutup jarum suntik yang benar. Susunan sel hidung kamu banyak diharapkan perawat dapat menghindari kontak langsung dengan segala macam cairan klien apabila dirasa sistem imunitas tubuh sedang menurun atau tidak menggunakan APD. D. Perawat sebaiknya menerapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat serta menerapkan pola hidup yang sehat pula. E. Perawat harus menanamkan sifat kehati-hatian, konsentrasi yang tinggi, dan ketenangan saat bekerja, terutama saat melakukan tindakan yang berisiko kepada pasien. F. Perawat dituntut untuk belajar mengoperasikan alat-alat yang sudah disediakan oleh pihak rumah sakit dengan tujuan mengurangi risiko cedera baik bagi klien maupun bagi perawat sendiri. Lanjutan dari Risrina. G. Perawat membantu pasien dalam aktivitas sehari-hari. H. Perawat memberi asuhan keperawatan secara langsung. Upaya mencegah dan meminimalkan risiko dan hazard pada tahap evaluasi asuhan keperawatan. Cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan meminimalkan risiko dan hazard pada tahap evaluasi yaitu identifikasi sumber bahaya yang mungkin terjadi saat menyusun evaluasi keperawatan. Dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya baik pada klien maupun kepada diri sendiri. Lalu, memperhatikan setiap perkembangan atau respon yang ditampakkan atau ditimbulkan oleh klien setelah selesai melakukan tindakan keperawatan. Demikian presentasi kami. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang tanpa saya sadari telah saya lakukan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.